emas bagi anak untuk membangun keterampilan motorik dasar yang akan mendukung perkembangan mereka di masa depan. Jadi di fase ini itu sangat sangat penting perkembangannya untuk meningkat ke perkembangan selanjutnya. Pentingnya perkembangan gerak bagi anak usia dini. Yang pertama ya, kemandirian. Perkembangan gerak mendukung kemandirian anak. Anak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah, seperti makan, berpakaian, dan bermain. Yang kedua, kesehatan. Gerakan fisik yang teratur membantu anak menjaga berat badan ideal, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi resiko penyakit kronis. Yang ketiga, kognitif. Gerakan merangsang perkembangan otak dan meningkatkan kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah, konsentrasi, dan kreativitas. Yang keempat, sosial emosional. Melalui interaksi dalam permainan dan aktivitas fisik, anak belajar berkolaborasi, bergiliran, dan menyelesaikan konflik. Mungkin bisa dilanjut untuk yang selanjutnya, Bunda. Ya, dilanjutkan oleh Bunda Nurul Baiti. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk yang selanjutnya, tahapan perkembangan gerak kasar. Mulai yang pertama yaitu bayi usia 0 sampai 12 bulan. Mulai dari gerakan refleks seperti menghisap dan menggenggam hingga mampu mengangkat kepala dan berguling. 2. Toddler. Dari usia 1 sampai 2 tahun, anak belajar duduk, melangkah, berdiri, dan berjalan. Koordinasi dengan tubuh dan keseimbangan semakin meningkat. 3. Prasekolah. 3 sampai 5 tahun, anak mampu berlari, melompat, menendang bola, dan melakukan gerakan yang lebih kompleks seperti bersepeda. Lanjut, Bunda. Tahapan perkembangan gerak halus. Usia 0 sampai 12 bulan yaitu kemampuan menggenggam, menjangkau, dan memasukkan benda ke dalam mulut. Usia toddler 1 sampai 2 tahun menggenggam, menggambar coretan, menumpuk balok, dan melepas pakaian. Usia prasekolah 3 sampai 5 tahun menggambar bentuk sederhana, menulis dan angka, menulis huruf dan angka, menggunting, dan menggunakan kancing baju. Terima kasih, Bunda. Bisa dilanjutkan yang lain. Terima kasih. Bisa dilanjutkan selanjutnya dilanjutkan oleh Bunda Siska Wulandari. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan ke berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan gerak. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan gerak pada anak usia dini. Yang pertama yaitu faktor genetika. Faktor genetika dapat mempengaruhi kemampuan motorik dasar anak, seperti kekuatan otot dan juga koordinasi. Faktor yang kedua dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang kaya stimulasi seperti mainan yang beragam, ruang bermain yang aman, dan kesempatan untuk berinteraksi mendukung perkembangan motorik anak. Kemudian faktor nutrisi. Asupan nutrisi yang seimbang, terutama protein dan kalsium, penting untuk pertumbuhan otot dan tulang yang mendukung perkembangan motorik anak. Selanjutnya, aktivitas yang mendukung perkembangan gerak anak. Yang pertama ada bermain. Bermain bebas seperti bermain petak umpet, lompat tali, dan bermain peran membantu anak mengembangkan koordinasi, keseimbangan, dan juga kekuatan ototnya. Kegiatan yang kedua, olahraga. Olahraga seperti berenang, bersepeda, dan menari meningkatkan kemampuan motorik, kebugaran, dan koordinasi.
Aktivitas yang ketiga, seni kreatif. Aktivitas seperti menggambar, melukis, dan mewarnai membantu anak mengembangkan koordinasi tangan dan matanya, membantu meningkatkan kreativitas dan juga mengekspresikan diri. Terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda Fitri Sufiatun. Kepadanya kami silakan. Terima kasih. Dan pendidik dalam mengoptimalkan pengembangan gerak. Pertama, memberikan kesempatan. Orang tua dan pendidik harus memberikan kesempatan bagi anak untuk gerak bebas dan mencoba berbagai aktivitas fisik. Kedua, menciptakan lingkungan aman. Pastikan lingkungan bermain aman dan terbebas dari hal-hal yang dapat membahayakan. Ketiga, memberikan pujian dan dorongan. Berikan pujian dan dorongan positif kepada anak Berikan pujian dan dorongan positif kepada anak ketika mereka mencoba melakukan gerakan baru. Kesimpulan dan saran. Perkembangan gerak pada anak usia dini sangat penting untuk perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional mereka. Orang tua dan pendidik memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan motoriknya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dibuka sesi pertanyaan yang belum jelas, monggo untuk bisa dipertanyakan atau sharing bersama. Monggo Bunda yang mau sharing bersama atau punya pengalaman dalam hal perkembangan gerak anak usia dini, monggo kita di sini saling belajar Bunda. Monggo bunda-bunda bisa sharing, bunda-bunda punya pengalaman apa terkait dengan fase gerak ini? Atau mungkin ada yang bisa didiskusikan, contoh misalnya anak yang usia 0-2 tahun itu kan ada fase berkembangnya ya Bunda ya, seperti contohnya itu di sini 0-12 bulan itu refleks menghisap dan menggenggam hingga mampu mengangkat kepala dan berguling. Terus di sini ada yang apa ya Bunda, anak saya sudah lebih dari 6 bulan tapi kok belum bisa apa-apa. Nah nanti kita bisa sharing bersama apakah ini ada faktor di lain perkembangan ini atau tidak. Apa sudah jelas semua ya Bunda? Monggo Bu Femega. Ya Bu Femega. Bu, kedengeran suara saya enggak ya? Dengar ya. Mohon maaf Bunda, saya tidak mengajukan pertanyaan, hanya sharing aja ya Bun. Ya, Itu mungkin apa juga terjadi di lembaga jenengan. Tadi yang ada kutipan orang tua dan pendidik mempunyai peran yang penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ya. Kalau yang saya rasakan itu anak biasanya kalau ada orang tuanya itu cenderung takut untuk berekspresi. Tapi kalau misalkan orang tua tidak ada di sekitarnya misalkan, itu biasanya anak lebih enjoy. Saya apakah mereka karena biasanya kalau di rumah itu sering dilarang atau mungkin seperti apa, tapi yang saya amatin ke anak-anak itu biasanya seperti itu. Apakah di tempat bunda-bunda juga seperti itu anak-anaknya atau memang hanya di alat saya aja ya? Monggo Bun.
Ya, terima kasih untuk teman yang lain, monggo bisa menanggapi Bunda. Ini untuk umur berapa ya Bun ya? Untuk fase perkembangan usia berapa ya Bun? Anak yang mengalami seperti itu. Kalau di kelas saya berarti umur 4 sampai 6 tahun, Bun. 4 sampai 6 tahun ya Bunda. Berarti harus bisa itu ya. Kalau di fase ini kan prasekolah berarti masuknya ya Bun. Berarti anak mampu berlari, melompat, menendang bola, dan melakukan gerakan yang lebih kompleks seperti bersepeda ya Bun. Yang ditanyakan tadi yang kompleksnya yang gimana ya Bun? Monggo untuk Bunda Suharti Vira bisa membantu Bunda. Terima kasih waktunya Bunda. Begini, untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Fe, biasanya kalau di sekolahan dia enjoy bisa sama dengan gurunya atau bunda-bundanya, biasanya terus sama orang tua takut gitu. Biasanya kalau di rumah itu lebih pola asuhnya itu lebih banyak tekanan atau mungkin ada batasan-batasan untuk gerak ataupun menyampaikan pendapat seperti itu, Bun. Menambahnya sedikit Bun, mungkin yang terjadi di kasus yang sedang itu pernah juga dialami sama lembaga kami. Dia itu ketika di sekolahan dengan guru itu dia sangat nurut dan bisa dibilang. Tapi ketika di rumah itu ternyata orang tuanya itu dia terlalu menekan gitu, mengekang agar si anak itu harus seperti ini. Jadi ketika anak itu melakukan langsung orang tuanya langsung dimarahin atau pokoknya ibu nggak setuju gitu. Jadi apapun yang anak lakukan itu harus sesuai dengan kemauan ibu. Makanya anak itu kalau di rumah cenderung takut itu karena bukan masalah takut tapi bukan masalah tapi kayaknya karena takut karena sama ibu itu Bun. Tapi dia ada di luar sekolah dia berani berekspresi, tapi setelah di rumah ya kemudian karena orang tuanya yang terlalu mengekang dan terlalu egois seperti apa gitu. Jadi orang tua itu pingin anaknya itu yang seperti yang aku mau, ya anak harus seperti itu gitu. Ketika di sekolah dia kan pernah melakukan sesuatu gitu, terus kita bilangin, Mas kalau sampean kayak gini nanti tak laporin ke ibu, dia langsung kokep gitu, langsung seketika dia tanpa berkutik gitu. Soalnya dia itu emang takut banget sama ibu terutama. Bunga seperti itu Bun. Ya, efeknya ke motoriknya ya Bun ya. Teman-temannya untuk keseimbangannya dia bagus, tapi untuk ke si anak itu juga tidak bisa ngikutin teman-temannya kayak gitu. Jadi dia kurang berkembang Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain bisa menambahi atau ada tambahan sedikit ini Bun. Mungkin ini pentingnya parenting, yaitu menyampaikan mungkin pertumbuhan dan perkembangan anak. Berarti yang disampaikan yang dialami oleh anak-anak itu disampaikan ke orang tuanya, bahwa untuk perkembangan ini seperti ini di sekolahan. Terus untuk di rumah kita menyampaikannya jangan terlalu ada batasan-batasan untuk dia banyak terangan untuk anak-anak, karena itu akan mengganggu tumbuhan dan perkembangan anak. Itu sudah sih Bu, kami sudah menyampaikan ke orang tuanya, tapi emang orang tuanya nggak bisa dibilangin gitu. Sedangkan sama kita kadang sama suaminya dan orang yang terdekatnya aja mereka beliau nggak menghiraukan gitu. Kita juga udah berupaya memberi ini ke orang tuanya kalau anaknya seperti ini, tapi orang tua itu nggak mau tahu gitu, dan dia tuh pokoknya ya anak pengen yang seperti yang dia mau gitu. Makanya itu mungkin ada masukan gimana caranya menyampaikan, memberitahu ibunya supaya ibu Eke mudeng ibu Eke paham tentang perkembangan anak gitu. Jadi biar anaknya kalau di rumah jadi nggak takut gitu. Dia kan bukannya nurut tapi malah takut, jadi malah anaknya kan tertekan, nggak bisa berkembang gitu.
Monggo Bu Dian. Jadi Bun, ini sharing aja ya. Di sekolah kami tuh banyak anak-anak yang seperti itu. Jadi anak antara di rumah sama di sekolah itu nggak sama. Ya itu ada anak yang di rumah itu kalem sangat, nggak sopan gitu. Tapi di sekolah dia luar biasa. Yang naik ke kursi, naik ke meja, terus panjat-panjat mungkin bagian dari karena terlalu banyak aturan kata-kata jangan itu. Nah, ketika anak sering mendengar kata jangan itu kan ya seolah-olah kayak mematikan dia untuk bergerak seperti itu. Nah, yang kami lakukan di sekolah, ketika orang tuanya memang tidak bisa diajak komunikasi, ya kita lakukan apa yang bisa dilakukan di sekolah. Jadi ada anak-anak yang itu main ayunan terus panjatan itu benar-benar nggak bisa itu. Karena memang di rumah dia benar-benar aman, tidak pernah melakukan hal itu. Tapi kan faktor lingkungan bisa mengubah anak itu ya, kayak teman-temannya main itu akhirnya dia kepingin juga. Kamu kepingin Mbak? Iya aku kepingin. Ayo Bu Guru Mbak dampingin. Tapi kata Mama nggak boleh ini. Kenapa sama Mama boleh? Nggak, nanti jatuh seperti ini. Kan ada Bu Guru, ada yang ngawasin. Ayo nanti kita liatin Mama tuh. Ini caranya supaya kamu biar main aman. Ya itu akhirnya kita itu ajak anaknya manjat, tangannya naik ke atas, mata lihat ke kaki naik. Nah itu secara bertahap anak ya. Coba turun, naik turun, itu direkam, kirimin ke orang tuanya seperti ini. Ternyata itu banyak proses-proses itu banyak di sekolah kami itu. Dan ketika dikirim ke orang tuanya, kan kita punya laporan setiap hari itu berupa video di grup kelas. Orang tuanya tahu ternyata anak saya tuh bisa. Mungkin selama ini kan banyak nggak boleh itu kan mungkin lebih faktor keselamatan ya orang tua itu ya. Khawatir ya celaka atau gimana soalnya kalau celaka itu kan fatal, bisa patah tulang atau seperti apa lah, mungkin kan gambarannya terlalu terlalu takut bahaya, akhirnya kan anaknya nggak boleh bergerak, padahal sebenarnya anak-anak itu cerdas, pintar bagaimana posisi dia jatuh yang aman itu kalau diajarin anak bisa kayak jadi alhamdulillah bagaimana cara anak melakukan sesuatu, terus hubungan sebab akibat, kamu kalau melakukan ini bisa seperti ini, seperti itu berpengaruh besar pada motorik anak. Setelah anak tahu, paham, dia akan melakukan itu, dan hal walaupun itu berbahaya jadi nggak berbahaya. Memang apapun di sekolah itu usahakan untuk tidak berbahaya dengan anak, yaitu kenalkan caranya. Orang tua itu memang kadang ya mereka kan sibuk, jadi kan otomatis tidak bisa seperti itu terus mengawasi anaknya, apalagi anaknya kan nggak cuma satu ya, banyak lebih dari satu lah. Faktor sekolah itu kan memberi kita masukan lah, memberi cara mengasih solusi kepada orang tua dengan yaitu dengan action gitu loh bukan dengan nasihat. Actionnya kita lakukan pada anak, terus nanti orang tuanya melihat, oh ternyata perubahan anak saya itu seperti ini, nggak seserem yang dibayangkan orang tua. Kalau di sekolah saya seperti itu. Jadi bagaimana kita menggarap anak itu di sekolah itu loh, supaya motoriknya berkembang dengan baik, walaupun di rumahnya belum bisa dengan kondisi orang tuanya yang belum paham. Nanti setelah melihat perkembangan anak, nanti insya Allah orang tua itu mikir sendiri, akhirnya dapat kesimpulan sendiri seperti itu. Okay. Berarti yang penting kita sebagai pendidik mengoptimalkan pembelajaran dan di sekolah itu ya. Sebisa kita kan sebagai guru memfasilitasi itu loh. Walaupun banyak tantangannya dari orang tua itu. Kan selama anak-anak itu aman bersama kita kan, tidak sampai kecelakaan, tidak sampai jatuh, nanti insya Allah orang tua itu tidak bermasalah. Terima kasih Bunda masukannya. Mungkin Bu Diana.
Bu Diana Hermiati, monggo bisa menambahkan. Ya, untuk menambahkan saja untuk pengalaman di tempat saya, memang kadang untuk orang tua ya kadang tadi ada kata tidak jatuh tidak bermasalah, tapi kadang anak ada yang mungkin ditegur saja nanti pulang itu sudah lapor ke orang tua. Paginya orang tua ke sekolah nanyakan, katanya kok dibilangin gini-gini, emangnya anak saya kena apa gini-gini, terus istilahnya belum tahu masalahnya, kadang orang tua ada yang protes. Untuk fisik di lembaga kami juga ada contoh. Mohon maaf Bunda, Nganu bisa ada dikecilkan anak dulu itu radionya, apa-apanya, kurang jelas. ini soalnya sebelah ini mantu dulu. Oh, mohon maaf. Ya, itu bisa tambahan aja. Ini nyambi itu toh, among tamu saya keluar ini. Terus nganu apa, kayak contoh di lembaga kami, ada anak yang tadinya cuma main aja, setiap ada kegiatan atau berdoa, apalagi kegiatan ada mau warnai atau apapun, dia nggak pernah mau, dia pergi keluar dari ruangan, intinya main di luar. Terus apa, dia tak kalau ada ini dia seperti kami kan khawatir yang lain satu kelas kami cuma satu jaga 15 sampai 20 anak ya. Kalau kami itu nunggu yang satu anak itu aja yang keluar, kan yang lain terbebani. Terus kami akan selama dia itu tidak keluar dari sekolah, kadang kayak membayangkan anak-anak anaknya dibiarin di luar, ya kadang kami takut kalau ngobrolnya pas lewat anak untuk dibiarin di luar, tidak ada yang takut lagi banyak kayak gitu. Solusinya gimana? Ya Bu, sepertinya sinyalnya nggak bisa itu Bunda. Mohon maaf Bunda. Ini saya mengganggu waktu sebentar. Mau minta NIM-nya dari Ibu Bemega. 231 561. Ya, 231 561 440. Nggih. Bu Harti Villa. Halo, Bu Suharti Villa. Oke, lanjut. Ibu Dian Ismiati. 23. Oh ya, 23. 15. Oke. 61. Oke. 47. 47. Oke. Ya. Ngen kula Bu, Oke, berapa Ibu? 231 561 42. Oke. Masih Ibu Diana. No, saya mau minta NIM ya. Pengomong tamu ya saya. Oke. Monggo dilanjut Bunda. Bu Diana. Ya, masih ada yang menambahi Bunda? Jadi begini ya Bunda. Di sini peran orang tua dan pendidik itu juga sangat penting ya Bunda.
untuk aktivitas anak supaya anak bisa bergerak ya Bun. Terutama untuk yang ada pendidik, utamakan keselamatan yang ada di sekolah Bunda ya. Memang kita sebagai pendidik pasti keseharian ada ya yang bermasalah atau gimana, yang namanya kurang pantauan atau bagaimana ya Bunda ya. Terus apalagi ya Bun, mohon dibantu semuanya Bunda. Untuk presentasi kita hari ini apakah sudah cukup atau masih ada yang ditambahi? Bunda. Kalau cukup kita kembalikan ke Bapak Asep, kepada Bapak dosen, waktunya saya kembalikan ke Bapak Bunda. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau dalam penyampaian kurang sedih hati, kita kembalikan kepada Pak dosen. Monggo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kelompok 4 ya yang sudah bagus ini memberikan hasil diskusinya kepada teman-teman di kelas 2B ini. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan yang saya rasa bagus sekali, yang notabene kita sebagai pendidik ya tentunya di guru-guru tingkat fondasi ya, PAUD dan TK. Nah, sekarang kan terkenal ya bunda-bunda ya, budaya sedenter ya, betul ya. Budaya sedenter ini adalah budaya-budaya praktis ya, entah itu nanti praktis terkait dengan makanannya, praktis terkait dengan gerakannya. Contoh nih, makanan praktis ya, sekarang sudah cepat dan mudah mendapatkan makanan yang cepat saji ya. Tinggal menunggu beberapa menit beres. Ya, itu terkait dengan praktis yang sedenter yang terkait dengan makanan. Kemudian sekarang banyak juga praktis yang terkait dengan tidak usah kemana-mana ya. Jadi via aplikasi, entah itu pakai Shopee Food atau mungkin pakai Maxim Food atau mungkin pakai Google Gojek ya dan sebagainya, aplikasi yang seperti itu kita tinggal klik saja sudah datang. Nah, ini kan budaya-budaya sedenter ini yang saya rasa jangan terjadi ke anak-anak ya teman-teman ya. Kalau kita yang sudah tua saja efeknya sangat luar biasa sekali ya. Efek geraknya juga akan mudah langsung terstop ya. Akibatnya ya obesitas ya. Sekarang kan banyak makanan enak, cuma akhirnya yang kita takuti adalah obesitas. Nah, ini jangan sampai terjadi di anak-anak ya. Dan kalau teman-teman melihat ya, sekarang anak-anak sekarang itu kan banyak yang wagu akan melakukan gerakan. Wagu tahu ya Bunda ya? Wagu itu ya Pak. Wagu apa ya? Kalau bahasa Jawa itu wagu. Kalau bahasa Semarang apa ya? Atau mungkin bahasa Demak gitu. Aneh gitu. Oh, bukan nyeleneh tapi wagu. Orang wangun. Contoh gini, anak coba iseng-iseng aja Bunda, suruh berlari atau berjalan lurus gitu aja, suruh ambil 10 atau 15 gitu, suruh depan berlari, berjalan, melompat, coba sih suruh. Sekarang itu anak-anak wagu. Karena apa? Itu tadi efek-efek dari budaya sedenter. Aktivitas fisiknya dia sudah jauh berkurang daripada zaman-zaman kita dulu yang banyak sekali, belum ada aplikasi yang seperti sekarang. Kita masih jalan, masih lari, masih naik motor dan sebagainya untuk beli apa. Nah, ini kan harus jangan sampai banyak terjadi di anak-anak. Oke lah, karena ini salah satu impact atau pengaruh dari teknologi, tapi ya kita harus mulai menyadari ya bahwasanya ini penting untuk keberlangsungan kita sebagai manusia ya. Manusia itu kodratnya ya apabila dianggap sempurna ya dia harus sehat. Itu mutlak sekali ya, mutlak itu sehat. Karena dengan sehat kita bisa akan melakukan apapun ya, kita bisa berpikir, kita bisa menghitung, kita bisa ya mencari apapun lah yang akan kita minta. Tapi kalau kita tidak sehat, nah ya sudah percuma. Nah, ini coba kita analogikan, kita coba resapi kalau apabila ini terjadi ke anak-anak ini kan sangat berbahaya sekali. Nah, maka dari itu
Coba ini budaya-budaya sedentar ini kita buang jauh-jauh lah. Kita ajarkan anak-anak yang sekarang porsi geraknya kalau bisa dimaksimalkan. Karena apa? Sekali lagi anak-anak ini akan mengembangkannya nanti. Polanya anak ini nanti akan ditunggu ya, karena di fase pondasi gitu ya. Coba ini saya mohon izin share screen ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Belum, Bapak. Belum. Sebentar ini di tempat saya hujan ini. Jaringannya mungkin juga agak kurang tetap. Bapak. Sampun, Pak. Oke, sebentar ya. Nah, sudah muncul ya teman-teman ya. Coba kita bahas bersama-sama. Nah, kita dari sini aja ya. Kita karena kita konsentrasinya nanti di PAUD dan di TK, setidaknya kita di umur 36 sampai 48 ini. Coba saling mencermati ya, apakah ini sudah tepat? Udah? Segini ya betulnya ya. Saling cross check saja. Betul ya? Pak. Pak. Oke. Nah, kita berawal dari ini otomatis terkait dengan stimulasi. Ya. Stimulasi motorik kasar dan motorik halus. Nah, di dalam undang-undang itu ada 6 aspek anak usia dini yang kemarin kita bahas di awal itu ya. Salah satunya adalah fisik motorik. Nah, fisik motorik ini memang di dalamnya ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, tetapi silakan itu diabaikan saja. Ya, maksud diabaikan adalah itu satu kesatuan ya, yang nantinya pembelajaran tidak boleh dipisah-pisah dan harus sama-sama seimbangnya ya, tidak boleh dititik beratkan di salah satu, entah itu motorik kasar maupun itu motorik halus ya. Nah, ini coba kita bisa identifikasi terkait dengan karakteristik dan kebutuhan belajarnya. Nah, di fase usia ini tentunya anak itu bisa berdiri satu kaki ya, baik itu mungkin menggunakan kaki kiri maupun kaki kanan. Jadi anak kan ini kan beda-beda ya. Silakan gunakan kaki terkuatnya. Apakah anak yang kidal berarti kan dia di kaki kiri ya. Nah, silakan bisa diamati dia mampu enggak selama 2 detik. Ya, ini batas minimal ya. Kemudian dia bisa melompat kedua kaki diangkat ya. Jadi melompat ini adalah kedua kaki ya, bukan satu kaki. Satu kaki adalah meloncat. Ini kembali ya, melompat itu adalah 2 kaki ya, 2 kakinya gini, dia itu langsung ya, misalkan 1, 2 kaki ya. Kemudian kalau meloncat ya, itu nanti 2 kakinya sama-sama bareng gerakannya. Inilah bedanya antara melompat dan meloncat ya. Jadi ini yang sering kadang-kadang terbalik-balik di tingkat anak usia dini, apalagi sekarang ada biasanya guru mencontohkan ya dengan hewan, dengan nyanyian ya. Misalkan ayo anak-anak kita ikuti gerakan kata melompat. Nah, akan tetapi gerakannya itu lebih banyak meloncatnya. Nah, ini coba teman-teman silahkan bisa disamakan persepsinya ya antara melompat dengan meloncat ya. Kalau melompat ya itu satu kaki ya, walaupun ini di sini adalah kedua kaki ini maksudnya adalah bareng dia 1, 2, jadi artian langsungan ya, kaki 1 kemudian diikuti dengan kaki yang kedua ya. Tapi kalau meloncat itu 2 kaki jejer itu bareng ya. Nah, berpindah. Kalau misalkan ini luring ya, ini saya contohkan ya, tapi kalau setidaknya ini daring ya sebisa mungkin lah, coba bisa teman-teman bisa menganalogi. Nah, kita contohkan seperti kata. Kata itu dominannya kemana Bunda? Loncat, melompat. Kata dominannya saja, kita ambil dominannya, walaupun itu sama-sama dua-duanya bisa, tapi dominannya di mana dia?
kakinya. Dominan di mana? Melompat apa meloncat? Kalau kata Melompat, Pak. Melompat. Apakah satu kakinya atau dua-duanya sama? Dua-duanya sama. Dua-duanya sama, Pak. Meloncat, Pak. Ya, loncat. Jadi kata itu adalah meloncat karena dia dominan ke dua kaki bareng. Walaupun dia melompat bisa, cuma dia dominannya lebih ke dua kaki bareng. Bahkan diikuti dengan tangannya juga itu ya. Walaupun persepsinya yaitu apakah tangan atau kaki ya. Kadang-kadang ya oke lah ya. Yang penting dia lebih dominan ke meloncat ya. Nah, coba kalau kanguru itu apa? Dominan di mana? Melompat. Kanguru melompat. kan sering mencontohkan ya, ayo ikuti anak-anak, ikuti kanguru, gerakan kanguru yuk gitu. Nah, itu apa itu? Meloncat kan bareng keduanya ya. Kanguru itu meloncat ya, meloncat. Nah sekarang satu lagi nih, kalau kucing apa? Kucing kan keseharian ya banyak ditemui ya. Domainnya di mana? Melompat. Nah, kucing dominannya melompat ya, walaupun dia bisa meloncat dia bisa, cuma dia lebih dominan ke melompat dan berlari ya, walaupun dia juga semuanya bisa berjalan, berlari, melompat, meloncat ya, dia bisa, cuma dominan gerakannya dia lebih ke melompat. Nah, ini ya yang harus digarisbawahi teman-teman, jangan sampai nanti kita mengajarkan ke anak-anak itu salah. Ini bahaya, apalagi kalau kita bicara dengan memori gerak atau psikomotor itu akan tertanam lama. Nah, itu di otak lama sampai orang itu bahkan sampai meninggal kalau sehat ya. Contoh nih, kita bersepeda itu di usia TK misalkan ya. Kita bisa bersepeda di usia TK. Nah, kemudian sudah sejak lama atau mungkin lama kita nggak bersepeda, coba iseng-iseng di 10 tahun lagi lah kita mau bersepeda. Ya, itu tetap dipastikan itu bisa bersepeda. Ya, tidak akan hilang, cuma mungkin butuh kebiasaan saja atau mungkin adaptasi, tapi tidak akan belajar dari nol lagi. Itulah kehebatan dari memori yang sifatnya psikomotor, akan terekam lama di otaknya. Tapi kalau memori yang sifatnya itu kognitif, pengetahuan, apalagi yang perkembangan dan pertumbuhan motoriknya. Kemudian, nah ini lampu hijau dan merah. Misalkan hijau itu dia berjalan, merah dia berhenti. Nah ini penting juga untuk di motorik kasarnya di usia-usia ini ya. Dan harapannya boleh juga nanti diajarkan bersepeda ya, baik itu roda 3 maupun paspek. Kalau bisa ya dua-duanya, ya itu bagus ya. Karena sekarang untuk era-era sekarang itu lebih condong ke paspek ya, karena sekali lagi paspek ini menurut penelitian juga anak itu lebih bisa untuk cepat bersepeda ya, daripada yang dia menggunakan sepeda roda 3 kemudian nanti yang belakang dilepas itu kan
lama ya, apalagi kalau anak yang traumanya tinggi, misalkan dia jatuh kemudian ya dia tidak akan mungkin mau bersepeda lagi. Tapi kalau fastback itu biasanya kan menghindari dia jatuh. Nah ini memang plus minusnya ya, tapi setidaknya bolehlah distimulasi dua-duanya ya, tidak ada ini salahnya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian untuk motorik kasar, untuk motorik halusnya seperti ini ya. Jadi silahkan bisa dimaksimalkan terkait dengan stimulasinya ya, menggambar, menulis, monggo silahkan. Ini kan anak bebas berkreasi ya, dengan krayon, dengan cat warna ya, kemudian dengan tangan walaupun tanpa bantuan ya, misalkan bantuan kuas atau apa, silahkan bebas ya, menggunting, menempel, menjahit, meronce ya, kemudian meremas-remas ini pasir itu boleh, silahkan. Yang penting silahkan ini bisa diberikan secara seimbang antara motorik kasar dan motorik halus ya. Karena apa? Ini ya, kombinasi antara motorik kasar dan motorik halus ini akan menjadi satu kesatuan ketika anak-anak itu juga akan ini ya, melakukan gerakan yang secara terstruktur ya. Contoh misalkan anak-anak itu nanti di usia masuk SD itu kan biasanya dikejar-kejar ya, harus bisa membaca, menulis ya, menghitung, dan menulisnya juga harus rapi dan sebagainya lah. Nah, itulah efek-efek pentingnya stimulasi motorik kasar dan halus di usia PAUD dan TK ya. Ketika kita menekankan kepada anak, dia harus bisa menulis dengan rapi dan sebagainya lah. Nah, tanpa kita rangsang, tanpa kita stimulasi motorik halusnya dan motorik kasarnya di usia PAUD dan TK, ya itu mustahil akan dia bisa di usia masuk di sekolah dasar ya. Karena ini menjadi satu kesatuan, otot itu akan terlatih, baik otot-otot yang itu sifatnya besar, yang itu menggerakkan motorik kasar, dan baik otot-otot itu kecil ya. Misalkan nih kita melihat tangan ya, tangan itu kan di ujung dimulai, kalau menulis ya condongnya biasanya kita di ujung jari, tapi setidaknya pengaruhnya adalah dari bahu ya. Jadi dari pergelangan tangan yang paling dekat dengan tubuh ini ya, sampai anak itu bisa menulis. Nah ini kan otomatis ada peran sertanya, misalkan dia berlatih melempar, berlatih menangkap, berlatih memukul. Nah efeknya ini ya yang didapat, dia sudah semakin lihai nih memegang pensil, memegang krayon. Kadang-kadang kan anak-anak seperti itu, ada yang mungkin lemes, ada yang mungkin nggak kuat memegang seperti itu. Nah ini bagaimana dulunya pada saat stimulasi motorik kasar dan motorik halusnya di sebelum masuk di SD, biasanya ini akan menjadi temuan-temuan ya. Nah maka dari itu, karena fisik motorik ini adalah ada motorik kasar dan motorik halus, setidaknya dua-duanya ini kan harus diberikan secara seimbang, tidak boleh ditebang pilih harus salah satunya ya. Nah ini nanti akan dikemas di minggu depan ya, di motorik kasar dan motorik halus ada di kelompok berikutnya. Nanti akan saya sampaikan itu apa contohnya motorik kasar, motorik halus. Kemudian motorik kasar itu biasanya ada yang sifatnya lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Nah itulah yang ada di dalam motorik kasar ya. Oke, itu teman-teman, kalau ada yang ditanyakan monggo silakan, masih ada waktu sekitar berapa ini ya, 5 menit lagi ya. Monggo, ini Bunda Mega V, silakan. Bunda V ya, silakan. Iya, saya mau tanya Pak, ini berkaitan sama anak saya. Jadi waktu TKA itu dia pernah ada 3 kejadian besar Pak. Jadi dia itu kalau lari tidak bisa mengontrol ngerem gitu loh Pak. Terus pernah bagian jidat sama hidungnya tuh nata ke tembok sampai katanya retak gitu. Kemudian kalau pas main sama temen juga lari itu dia nggak bisa ngehindar. Ternyata begitu saya konsultasikan dengan ibunya, memang sebagian besar waktunya itu dengan eyang. Dan selalu dilarang Pak, apa-apa itu pokoknya yang berhubungan dengan fisik itu diminimalisir gitu loh Pak. Nah sekarang anaknya itu sudah TKP. Yang mau saya tanyakan, apakah untuk kemampuan fisiknya itu terbatasi pada saat harusnya dia distimulus, itu mengganggu ke kognitifnya ya Pak. Jadi ketika ditanya kayak responnya itu kurang, kemudian banyak hal gitu loh Pak yang dia teman-temannya itu sudah terstimulus, dia belum mencapai itu.
Jadi kayak menulis namanya itu dia belum lengkap, kemudian ketika ditanya juga dia mikirnya agak lama, kemudian ketika hal-hal yang bersifatnya sepele kayak gitu tuh dia kayak masih kesusahan gitu Pak. Apa itu ada kaitannya ya Pak? Kemudian yang mau saya tanyakan lagi, ini kan untuk TKP waktunya pendek tuh. Apa yang bisa saya atau kami berikan ke anak ini setidaknya mengurangi stimulus yang kemarin orang tuanya belum berikan Pak gitu. Itu Pak Asep. Oke, baik, terima kasih Bunda V. Nah, ini saya tampilkan yang dulu ya Bunda V ya. Ini saya senang seperti ini. Jadi Bunda V itu bertanya sekaligus menjawab jadi ya. Senang ini saya ya. Intinya terbantukan gitu ya. Sudah benar apa yang disampaikan oleh Bunda V tadi. Memang itu betul ya. Efeknya seperti itu. Salah satunya ini juga sering dilakukan nih ketika zaman baby boomer ya. Baby boomer itu ya usia-usia simbah sekarang ya. Ya usia-usia yang 50 tahunan lah. Dan usia itu pada waktu intinya pada zaman dulu ya biasanya kan orang dulu itu akan mengajarkan anak sekarang yang dimomongnya itu seperti zaman dulu ya. Kalau ada ya kan betul ya. Jadi simbah-simbah dulu itu mengajarkan misalkan anak yang entah itu anak kan ya atau anaknya Bunda V itu diajarkan pada zaman dulu, diajarkan sekarang. Ini kan kemunduran ya. Ada yang sering menging itu larangan ya, seperti jangan ya. Ini sudah menurut penelitian ya sudah diteliti Bunda V ya. Jadi efeknya salah satunya adalah selalu ragu, kemudian tadi yang disampaikan tidak bisa mengontrol pada saat berlari, dia sering menabrak dan sebagainya karena nggak ada latihan di rumah ya. Dia sering dilarang, ojo lari nanti jatuh, ojo lari nanti nabrak ya. Akhirnya dia tidak berkembang ya. Ini akan berkorelasi dengan pengetahuan atau kognitifnya si anak ya. Dengan bergerak itu akan menambah impuls-impuls saraf yang ada di otak ya Bunda ya. Itu sudah ada penelitiannya. Dengan impuls saraf yang semakin ruwet di otak ini, dia akan semakin pinter ya. Jadi anak-anak yang mempunyai kognisi pinter, anak-anak yang mempunyai pengetahuan hebat itu biasanya cenderungnya juga pinter ya. Itu juga akan sudah ada penelitian juga. Nah, maka dari itu cara terpraktis atau mungkin cara terdekat ya sebetulnya itu sudah terlambat sih Bunda ya, karena stimulasi ini justru malah memang awalnya ya nol lahir itu bagaimana jalannya. Biasanya kalau sudah masuk di sekolah formal baik itu PAUD maupun TK itu kan gurunya itu kan intinya kan tinggal memoles. Ingat ya, kehidupan anak itu lebih banyak di rumah ya. Di sekolah itu kita membekali sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan tumbuh kembangnya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak terjadi ketika di rumah itu diulang kembali. Ya, ini yang kadang-kadang orang tua cukup pasrah ke sekolahan, ketika di rumah ya sudah, karena saking sibuknya pulang malam di rumah ya sudah habis, dan habisnya biasanya ya dengan gadgetnya masing-masing ini ya. Ini sering ya terjadi dan tidak diulang kembali. Nah, inilah yang harusnya antara sekolah dan rumah itu juga konsisten atau mungkin membentuk rantai yang tidak terputus ya. Tadi di sekolah ngapain, nah nanti harapannya di rumah juga ditanyakan, setidaknya ditanyakan lah biar untuk mengingat memori si anak itu. Oh, tadi saya belajar melompat dan meloncat sama bu guru. Nah, itu kan coba dipraktikkan, ini satu aja, melompat, meloncat. Sebetulnya itu kata-kata sepele tapi penting untuk untuk flashback kembali dan merekam di otak itu ya. Nah, tadi terkait dengan yang dilakukan ya, silahkan ini saja Bunda V ya, pastikan antara keterampilan motorik kasar dan motorik halusnya berikan secara seimbang saja ya. Silahkan diberikan walaupun mungkin anak itu anak itu takut, anak itu trauma, tapi setidaknya yang penting memastikan lingkungan di sekitar Bunda V itu aman ya, aman dari cedera misalkan anak. Nah, itu nanti misalkan lantai licin, nah coba diusahakan tidak usah licin ya. Berikan akses yang luas saja, dalam artian luas ya tidak usah dipenging-penging. Silahkan berikan sesuai dengan apa yang dari sekolah, fasilitasnya itu apa saja silahkan bisa dimaksimalkan ya. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan fisik motorik ini kan sebetulnya itu tadi ya, sekarang banyak budaya sedenter yang
notabene di rumah paling ketika dengan eyangnya atau mbahnya dikenali HP, biasanya dia sering yang penting menang lah, wes yang penting menang, nggak rewel. Nanti orang tuanya lapor, gimana anakku bu, wah anak kok nih rumah, ternyata cekli HP. Nah itu kan kadang-kadang ya bertolak belakang dengan kita gitu loh ya. Ini juga banyak terjadi, dan anak sekarang banyak yang ADHD ya bun ya, dia hilang fokus, dia hilang konsentrasi karena apa ya, itu tadi sering di rumah ya dicekali HP itu, dan bahkan dipanggil namanya. Itu kasus di ini sekolah anak saya juga ada itu, karena orang tuanya sibuk bekerja, di rumahnya dia sama simbahnya dan dicekli HP, dan bahkan dia dipanggil namanya saja nggak nengok ya, namanya nggak nengok, bahkan harus ditepuk itu punggungnya baru nengok. Nah ini kan ya sekolah kalau memperbaiki yo kangelan kan kayak gini, biasanya ya harus lewat pihak kedua ya. Dan inilah yang harus menjadi perhatian antara orang tua, kemudian antara sekolah, dan juga nanti yang ngomong ya, jangan, dan harus sinergis gitu loh. Gitu ya Bunda Fe ya. Nggih Bapak, matur suwun Bapak. Nggih. Monggo Bunda Ken, silakan. Bapak, saya mau izin bertanya. Untuk itu kan murid saya itu ada yang kidal tuh Pak. Nah, itu saya harus bagaimana ya Pak? Apa harus membiasakan dia menggunakan tangan kanannya, atau dibiarkan saja karena dia lebih nyamannya seperti itu? Matur suwun Pak. Iya, siap Bunda Ken. Bunda Ken lembaganya berbasis agama? Iya. Oke, kalau berbasis agama bolehlah nanti dicoba diajarkan. Ayo nak makanya pakai tangan kanan gitu. Tapi kalau sekedar aktivitas pembelajaran ya monggo silakan. Anak kidal itu kan jarang ya, dan biasanya anak kidal itu mempunyai keterampilan motorik yang di atas rata-rata anak normal. Dia biasanya lebih jago ya. Tapi kalau misalkan kita berbasis agama, ketika dia makan, kemudian yang mungkin yang monggo entah makan minum ya, yang itu harus menggunakan tangan yang terbaik, nah diajarkan saja ke tangan kanan. Tapi setidaknya kalau itu di luar itu ya, di luar koridor itu maksimalkan saja kidalnya ya, karena kidal itu kan antara kemampuan ini ya, ini coba saya contohkan ya Bunda ya. Atlet-atlet yang menggunakan kidal itu biasanya dia kalau dengan latihan yang bagus, kemudian program latihan yang bagus, kemudian dia mendapatkan perhatian yang bagus, biasanya dia akan lebih unggul, sering unggulnya daripada anak-anak yang normal. Nah inilah yang mengapa orang kidal itu ya jarang ya. Tapi kalau ini dengan polisan yang baik, biasanya akan maksimal ya. Tapi setidaknya kalau tadi kita di TK dan itu di lembaga yang berbasis keagamaan, kalau misalkan bina dirinya ya diutamakan sesuai dengan rules-nya, ya monggo nanti bisa itu diajarkan saja. Yang penting nanti terkait dengan keterampilan yang ada di luar itu bisa disampaikan yang kidal saja, tidak apa-apa. Itu saja ya. Berarti untuk kegiatan tulis menulis atau itu nggak apa-apa ya Pak? Kalau nggak apa-apa. Tapi monggo kalau makan dan minum itu kebetulan anaknya juga Islam ya. Iya Pak. Nah monggo nanti ini aja disampaikan, ayo nak kalau makan yang ini ya pakai tangan kanan ya, minum dan tangan kanan ya, itu saja. Tapi untuk menulis, untuk menggambar, untuk memukul, melempar, silakan gunakan yang terkuat ya. Dan bahkan itu juga bisa divariasikan kok Bunda ya. Jadi sah-sah saja misalkan melempar tangan, ayo gunakan tangan kanan dan tangan kiri, baik yang kidal maupun tidak ya juga sama sebetulnya, dirangsang terus itu antara tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri itu bagus ya, biar seimbang gitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, siap. Ada lagi teman-teman? Satu lagi kalau ada monggo sebelum kita akhiri dan kita lanjut nanti di minggu depan. Monggo Bunda Rina silahkan. Mohon maaf Pak, sebelumnya off kamera nggih. Nggih. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ini saya mau tanya Pak. Nah ada ini anak murid didik saya itu kalau nulis pakai pensilnya udah tebel gitu loh Pak, tapi masih nggak jelas tulisannya gitu, gimana Pak untuk melatihnya? Usia berapa ya? Usia 4 tahun dan pakai pulpen juga, pulpennya udah iya. Itu gimana Pak? Bunda pernah ini enggak melakukan asesmen diagnostik misalkan terkait dengan keterampilan motoriknya si anak itu, misalkan dia kemampuan
melemparnya seperti apa, kemampuan menangkapnya seperti apa, kemampuan memukulnya seperti apa gitu ya. Karena kalau kita bicara menulis itu biasanya kan orang berpikiran hasil akhirnya ya, kok bisa menulis berarti anak ini goblok misalkan. Nah ini kita tidak menurut meniti di sebelumnya itu, apakah dia kemampuan memukulnya, kemampuan melemparnya itu dilihat atau enggak. Biasanya kalau anak-anak yang seperti itu kemampuan memukul, melempar, manipulatif lah sementing itu rodo wagu, Bunda Rina. Ya, dia agak-agak wagu gitu gerakannya. Wagu itu apa ini bahasa Indonesianya ya? Ora wangun gitu loh gerakannya itu. Nah ini efek antara motorik kasar dan motorik halus itu saya bilang tadi harus seimbang porsinya, jangan sampai nanti ini dititik beratkan salah satu, ini bahaya. Nah itu hasil akhirnya ya akan seperti itu ya. Cara memegang pensilnya belum kuat, kemudian cara bagaimana menggoreskannya juga tidak lihai dan sebagainya. Nah ini makanya harus kita stimulasi, tidak hanya di drill terus terkait dengan motorik halusnya, tapi motorik kasarnya juga harus seimbang diberikan terkait dengan manipulatif ya, memukul, melempar, menangkap ya. Nah itu silakan bisa diajarkan semaksimal mungkin. Itu ya Bunda Rina. Coba saran saya, coba di asesmen diagnostik dulu nih si anak itu terkait dengan kemampuan manipulatifnya seperti apa ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Gitu ya teman-teman ya, saya rasa nanti bisa dilanjutkan di minggu depan masih sama ini terkait dengan motorik kasar dan motorik halus. Nah nanti akan kita diskusikan lebih luas lagi di sini ya. Dan karena memang waktu yang terbatas, saya bisa akhiri sampai di sini. Doa terbaik ya, salam sehat selalu, kemudian diberikan rezeki yang berkah, barokah dan melimpah. Amin ya rabbal alamin ya. Saya akhiri sampai di sini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.